kita semua, salam sehat dan salam semangat. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena masih diberi kesehatan hingga pada saat ini, kita masih bisa bertemu di agenda 3. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wideswara, Bapak Dr. Andus Muhammad Kafi, MSI, yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan tugas pertama di agenda 3, yaitu analisis video yang pertama dan video yang kedua. Perkenalkan, saya Jenli Damanik dari Angkatan 10 Kelompok 4, nomor absen 37. Yang pertama, saya akan memasuki pendahuluan aparatur sipil negara atau yang dikenal dengan ASN mempunyai peran yang sangat amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat secara adil dan merata. Kemudian yang kedua, pembahasan. Yang pertama adalah kedudukan, peran, dan hak kewajiban ASN. Yang pertama sekali kita memasuki kedudukan ASN. Kedudukan atau status jabatan PNS atau ASN dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam Undang-Undang ASN tersebut harus jelas. Berikut beberapa konsep yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN aparatur sipil negara terdiri atas yang pertama itu pegawai negeri sipil atau PNS. Kemudian yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang dikenal dengan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian. Yang kedua, apa saja sih peran ASN di dalam masyarakat, di dalam instansi, dan di dalam pemerintahan? Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. Kemudian yang kedua adalah pelayan publik. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, apa saja sih sebenarnya tugas daripada ASN tersebut? Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini tadi masuk ke poin pertama, yaitu tentang pelaksana kebijakan publik. Kemudian yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ini tadi masuk ke poin yang kedua tentang pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, hak dan kewajiban seorang ASN. Yang pertama sekali, kita akan membahas tentang apa saja yang sebenarnya menjadi hak seorang ASN. Sebelumnya, hak itu merupakan suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Jadi, apa saja yang menjadi hak seorang ASN tersebut? Yang pertama adalah mendapatkan gaji serta tunjangan, kemudian mendapatkan cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Akan menjelaskan apa saja sebenarnya kewajiban daripada seorang ASN. Kewajiban ASN yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan memasuki bagaimana pemerintah melakukan yang disebut dengan merit system dalam rangka merekrut pegawai negeri sipil atau ASN. Sistem merit system yang berdasarkan pada objektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan bagi berbagai organisasi untuk mengelola sumber daya manusia. Kualifikasi, kemampuan, pengetahuan, dan juga keterampilan pegawai yang menjadi acuan dalam pengelolaan ASN berdasar sistem merit menjadi fondasi untuk memiliki pegawai yang kompeten dan bahagia dalam organisasi karena mereka memiliki kepercayaan diterapkannya keadilan dalam organisasinya. Saya akan membahas atau menganalisis tentang video yang pertama. Saya akan menghubungkan materi manajemen ASN dengan kasus yang terjadi di video yang pertama. Dimana kalau dijelaskan dalam video yang pertama, kasus yang terjadi dalam video yang pertama, di mana pegawai ASN melakukan bad practice atau pelayan yang buruk terhadap masyarakat. Di dalam video tersebut diterangkan bahwa Wali Kota Banjarmasin datang ke suatu unit kantor, tepatnya di kantor Tapil, kemudian menemukan beberapa pegawai ASN sedang asik bermain handphone sementara banyak masyarakat yang menunggu untuk dilayani. Inilah yang terjadi di masyarakat, ini yang terjadi di negara kita. Banyak ASN yang belum sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, banyak ASN yang belum tahu perannya apa. Mereka tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan. Mereka tidak memberikan pelayanan dari dalam hati, malah mereka asik bermain handphone, asik melakukan pekerjaannya untuk diri sendiri, padahal di sampingnya banyak masyarakat yang membutuhkannya. Seharusnya kalau kita hubungkan dengan pembelajaran kita di agenda 2 tentang core value berakhlak, tepatnya itu di berorientasi pelayanan, di mana sebenarnya seorang ASN itu di dalam perilaku berorientasi pelayanan harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ramah, cekatan, dan dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Namun kenyataannya yang terjadi dalam video itu tidak seperti yang diharapkan. Yang terakhir sekali yang mau saya sampaikan adalah saya sebagai tenaga pendidik memang harus menguasai apa sih sebenarnya peran, bagaimana sebenarnya kedudukan, apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab saya sebagai ASN, kemudian apa saja sebenarnya yang menjadi hak dan kewajiban ASN. Ketika sudah menguasai hal tersebut, kita sudah membantu mewujudkan program pemerintah, mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kalau ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Untuk perbaikan ke depannya, saya mohon masukannya. Sekian dan terima kasih. Salam semangat.